Selamat datang di channel Trading for Better Life. Selain video ini, kami juga mengupload video pada jam 8 malam nanti akan menganalisa satu emiten yang laba bersih kuartal 1 tahun 2024 ini masih anjlok 69%, tapi cara pergerakan saat ini malah mulai bergerak naik. Dan di video ini saya coba menganalisa beberapa saham yang keluar dari indeks MSCI. Bagaimana potensi saham-saham ini ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisis saham terbaru akan diupload setiap harinya. Di artikel ini kita bisa lihat saham anggota baru dari indeks MSCI. Jadi indeks MSCI nanti akan ada anggota baru atau perubahan anggota yang dimulai dari tanggal 3 Juni tahun 2024. Jadi penutupannya itu di tanggal 31 Mei tahun 2024. Dan bisa kita lihat saham-saham yang masuk ke indeks MSCI itu adalah TPIA, Gudang Garam, SMGR, Mika, ULTJ. Kita baca lebih lanjut informasi pemberitaan ini. Untuk kategori MSCI Global Standard Index, Morgan Stanley memasukkan yaitu TPIA dan mengeluarkan dua saham yaitu TUR dan SMGR. Dan SMGR yang keluar dari standar Global Standard Index masuk ke yang Global Small Caps Index. Jadi di Global Small Caps Index bisa kita lihat MSCI memasukkan Gudang Garam, Mika, SMGR, dan ULTJ. Dan yang keluar itu bisa kita lihat ada Auto, BP, BBKP, Lippo Karawaci, ENRG, MNCN, CARE, dan LSIP. Jadi di video ini kita coba bahas beberapa saham yang keluar dari indeks MSCI. Yang masuk memang bisa kita lihat ada TPA saat ini masih naik. Gudang Garam nanti akan saya bahas di video jam 8 malam nanti. SMGR saya akan coba bahas di sini walaupun keluar dari yang standar, dia masuk yang small caps. Mika kemarin baru saya bahas. ULTJ juga saat ini secara trend masih oke. Oke, sekarang kita coba lihat SMGR. Cara pergerakan bisa kita perhatikan ini masih bergerak sangat downtrend. Sempat terkena XD dividend, bisa kita perhatikan di sini tanggal 16 Mei kemarin. Sempat naik tinggi tapi tetap saja mencoba untuk naik di atas 4.250. SMGR masih gagal dan kembali melemah pada perdagangan hari Jumat. Jadi hari Jumat masih turun 1% lebih ke 4.060. Dan secara tren bisa kita ini masih bergerak sangat downtrend. Sebelumnya beberapa kali mencoba bangkit untuk naik di atas garis EMA 50-150 bisa kita lihat selalu gagal dan terus melanjutkan penurunan. Dan secara tren memang ini sudah turun sangat dalam. Dan jika kita perhatikan broker summary, pada penurunan 1% lebih ini terpantau masih ada distribusi besar. Asing juga memang terpantau masih terus keluar dari saham SMGR. Ya, cara tren saat memang SMGR belum layak untuk entry, belum ada sentimen positif, malah ada sentimen keluar dari indeks MSCI sehingga ini merupakan sentimen yang kurang oke. Tapi apabila teman-teman ingin coba spekulatif baik karena menganggap sudah turun sangat dalam, menurut saya saatnya wait and see dulu untuk tunggu di sekitar 4.000 apabila memang ingin coba spekulatif baik. Jadi wait and see dulu di sekitar 4.000 apabila SMGR masih bisa bertahan dari rebound dari target harga ini, baru coba spekulatif buy. Tapi ingat, jadikan 4.250 sampai 4.300 untuk target take profit. Jadi bisa saja hanya technical rebound sementara. Apabila terpantau mencoba break ternyata gagal, tetap hati-hati masih ada potensi melanjutkan penurunan. Karena ingat cara pergerakan ini masih bergerak sangat downtrend. Sebelumnya juga bisa kita lihat mengetes sekitar 4.600 di sekitar daerah sini. Sempat rebound juga, tapi ternyata hanya rebound sementara. Mencoba untuk naik di atas 4.750, ternyata SMGR sudah gagal naik. Dan bisa kita lihat kembali melanjutkan penurunan. Jadi tetap saja walaupun ada potensi untuk technical rebound sementara, bisa saja satu masih melanjutkan penurunan. Oke, sekarang kita coba lihat TOWR, saham yang keluar dari indeks juga. Cara pergerakan bisa kita lihat ini saat juga masih bergerak sangat downtrend. Malah candle 3 hari terakhir menurut saya kurang oke. Ini sempat ada doji tapi ada shadow ke bawah sangat panjang. Hari Kamis sempat ada shadow ke atas sangat panjang, tetap saja ini belum oke. Hari Jumat juga ini shadow yang lumayan bawah, supaya panjang di bawah, dan ini masih doji. Dan untuk tren jangka menengah pun bisa kita lihat ini masih bergerak sangat downtrend untuk TWR. Jadi TWR juga secara tren masih belum oke. Tapi menariknya jika kita perhatikan di sini, asing 2 hari itu sudah mulai masuk akumulasi walaupun jumlahnya kecil. Dan di broker summary ini terpantau mulai ada akumulasi. Jadi untuk TWR
Sama cara pergerakan saat ini masih belum oke, tapi apabila teman-teman ingin coba speculative buy, karena dalam beberapa hari terakhir ini mencoba untuk bertahan di 750, bisa coba pantau untuk swing dengan target jangka pendek di 800 sampai 830. Jadi saat ini karena masih bisa bertahan di 750 plus masih ada akumulasi, bisa coba pantau di sekitar 750 untuk spekulatif. Karena cara pergerakan yang masih bergerak sangat downtrend, bisa saja hanya teknik rebound sementara, satu masih melanjutkan penurunan. Oke, sekarang kita coba lihat MNCN yang sebenarnya dalam 1 minggu terakhir ini secara pergerakan sebenarnya masih oke. Bisa kita lihat hari Jumat ini masih naik 0,52% ke 384, tapi kemarin hari Kamis sempat menyentuh garis EMA 150, tapi hari Jumat masih gagal naik mengetes garis EMA 150 sampai harga 400. Tapi cara tren ini sudah mulai membaik. Dan jika kita perhatikan broker summary, kenaikan hari Jumat kemarin ini ternyata ada distribusi, dan asing juga terpantau sudah mulai keluar dari saham MNCN. Jadi MNCN, apabila teman-teman ingin coba entry, menurut saya saat ini sudah harus hati-hati. Sekarang sudah dekat dengan garis EMA 150. Sebelumnya juga sempat beberapa kali saya bahas dan sudah masuk watchlist kami bagi teman-teman member untuk entry di sekitar garis EMA 50. Jadi apabila teman-teman entry di sekitar garis EMA 50, menurut saya sudah harus pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata MNCN minggu depan masih kesulitan untuk naik di atas garis EMA 150 sampai 400. Karena ingat, ini selama masih gagal break ini masih belum terkonfirmasi MNCN akan mulai uptrend. Apabila terpantau mencoba break masih gagal, tetap potensinya untuk kembali turun menuju garis EMA 50 atau malah tembus garis EMA 50 masih lumayan besar. Ya, teman-teman bisa hold terus selama support ini tidak terlewati, atau pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata MNCN minggu depan masih kesulitan untuk naik di atas garis EMA 150. Selanjutnya LSIP, jika kita perhatikan walaupun keluar dari MSCI juga cara pergerakan saat ini juga mencoba untuk bangkit. Dan sebelumnya mencoba untuk break garis EMA 150, bisa kita perhatikan ternyata gagal. Ini yang selalu saya jelaskan. Apabila kita dapat sebuah saham pada saat break garis EMA 50 dan terpantau beberapa kali mencoba break garis EMA 150 ternyata masih gagal, tetap harus hati-hati. Karena cara pergerakan ini masih belum uptrend, walaupun sempat naik tinggi, bisa kita lihat dari sekitar 825 sampai sekitar 930. Tapi cara trend ini belum terkonfirmasi uptrend. Dan ternyata setelah gagal break, bisa kita lihat kembali turun di bawah garis EMA 50. Walaupun belum sempat kembali ke 825, baru ke sekitar 850, LSP kembali rebound. Dan bisa kita lihat setelah berhasil rebound, kembali mencoba break garis EMA 150 masih gagal dan turun kembali di bawah garis EMA 50. Dan 2 hari terakhir LSP kembali mencoba untuk bangkit. Dan cara pergerakan LSP sebenarnya masih bisa dipantau. Saat ini mulai sideways karena masih bisa bertahan di 850. Jadi masih belum terbentuk lower low untuk saat ini. Dan bisa kita perhatikan di broker summary, kenaikan 1% lebih ini jika kita pantau sebenarnya masih ada sedikit akumulasi. Tapi asing terpantau ini masih terus distribusi saham LSIP. Jadi LSP saya lihat minggu depan masih ada potensi untuk kembali naik mengetes 900 sampai garis EMA 150. Jadi tetap karena cara pergerakan garis EMA 150 sampai saat ini masih merupakan resisten kuat, pertimbangkan untuk swing apabila terpantau LSP masih kesulitan untuk break garis EMA 150 ini. Atau teman-teman sudah bersih dapat sekitar 850-an, bisa hold selama 850 tidak terlewati. Tapi tetap paling aman mesti ada pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata LSP tetap kesulitan untuk break garis EMA 150. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.